Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ada kabar tentang seorang ibu yang telah ditetapkan positif terinfeksi virus corona yang mengambil jalan untuk pulang ke rumah secara paksa, padahal ia sedang dalam perawatan medis di rumah sakit. Menurut kerabatnya, ibu itu berkeras untuk pulang karena tidak tahan di rumah sakit, terisolasi dari dunia luar, dan tidak bisa berapa-apa, jenuh dengan apa yang ada di sana, sehingga satu-satunya pilihan adalah pulang. Memang saudaraku, perasaan tersiksa karena jenuh, tersendiri dalam isolasi adalah sesuatu yang wajar. Dalam keadaan seperti itu, setiap orang tentu akan bereaksi agar segera terbebas dari penderitaannya. Dan situasi hati yang demikian, saudaraku, sesungguhnya juga sedang dialami bangsa Israel dan Yeremia yang tergambar jelas dalam perikop kita saat ini, Ratapan pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Ketika itu umat Allah benar-benar merasa ditinggalkan, bukan saja oleh bangsa lain yang dahulunya adalah teman dekat mereka, tetapi kini malah menjadi musuh juga oleh Tuhan Allahnya Israel sendiri. Ini membuat umat Allah hanya bisa meratap. Mereka mencoba berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Ini sesungguhnya sulit untuk dimengerti, karena Allah yang perkasa itu yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Israel adalah Allah yang diyakini selalu ada di dalam bait-Nya di Yerusalem. Tetapi Tuhan pun meninggalkan bait-Nya, meninggalkan umat Allah untuk menikmati penderitaan sebagai hukuman. Jika kita memperhatikan ayat 17, kita akan menemukan bagaimana cara bangsa Israel untuk memperoleh pertolongan. Dalam ayat 17 terungkap, Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Bayangkan saja saudaraku, betapa sakitnya hati bangsa Israel ketika mereka datang kepada Tuhan. Bukannya pertolongan yang mereka peroleh, sebaliknya Tuhan menghukum mereka melalui bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin saat GPB menetapkan perikop ini sebagai bahan perenungan kita hari ini, belum tergambar jelas bagaimana beratnya realita hidup yang sedang kita alami akibat mewabahnya virus corona ini. Namun inilah kehebatan firman Tuhan itu, selalu up to date dengan kekinian. Memang saudaraku, apa yang dialami umat Allah adalah wujud murka Allah atas ketidakbenaran hidup bangsa Israel sendiri, sehingga Tuhan mencampakkan mereka dalam penderitaan. Ini berbeda dengan apa yang sedang kita alami saat ini, dan itu berarti kita tidak punya alasan kuat untuk mengatakan bahwa apa yang kita alami adalah hukuman Tuhan bagi kita. Namun yang jelas saudaraku, kita semua sama dengan umat Allah dalam kitab Ratapan, sedang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan ini. Apakah karena kita kurang berdoa? Saya yakin kita semua orang yang rajin berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya kita, segenap umat beragama di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, berdoa agar segera dijauhkan dari semua permasalahan ini. Tetapi ya, inilah realita yang harus kita alami bersama. Tapi satu hal yang menarik dari kitab Ratapan adalah bahwa ternyata kitab ini tidak hanya berisi ratapan pilu Yeremia dan umat Allah, melainkan juga berbicara tentang harapan. Hal ini nampak saudaraku dalam pasal 3 ayat 21 hingga 33. Terutama dalam ayat yang ke-22 hingga 24 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap
kepadanya. Dan sesungguhnya saudaraku, ini pula yang harus menjadi dasar pengharapan kita di tengah kesulitan ini. Sehingga dengan iman kita tetap dapat dimampukan untuk melihat pengharapan sejati ada di dalam Tuhan yang Maha Baik. Tuhan yang sama yang disembah umat Israel pada saatnya juga adalah Tuhan yang sama yang kini hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus bagi kita saat ini. Dia juga memiliki kasih yang tiada berkesudahan, yang rahmatnya selalu baru setiap pagi. Karena itu janganlah goyah, janganlah menjadi lemah, tetaplah kuat dan sabar dalam mengalami kehidupan yang berat ini. Memang sekarang masih terbatas, karena itu perlu sekali kita menahan diri agar rantai penyebaran virus corona segera terputus. Tetapi inilah waktu yang tepat bagi kita juga untuk menyaksikan karya penyelamatan Tuhan yang Tuhan lakukan melalui pemerintahan Indonesia dengan segala kebijakan. Para medis dan sukarelawan di garis depan, dan juga melalui apapun yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Mungkin bagi yang tidak memiliki pengharapan akan berkata, ini tidak mungkin. Amerika negara adidaya saja malah minta tolong kepada Korea dan kepada Cina untuk mengatasi bencana ini. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada kuasa kasih Kristus, berani berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan ragu untuk mengandalkan Tuhan Yesus yang baik itu, saudaraku. Baik dalam kehidupan keseharian kita maupun dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.